Balik lagi di Natural Talks. Selamat ini siang, sore. Selamat hari indah sejahtera buat semuanya. Balik lagi di Natural Talks, kita channel podcast yang seperti namanya semuanya serba natural, gayanya natural, orang-orangnya natural, ekspresinya natural, dan skripnya juga topiknya, omongannya semuanya natural, mengalir apa adanya. Dan balik lagi sama saya, Lucky, Arya, seperti biasa, rekan saya Arya, lalu Bos Andri, dan kali ini kita balik lagi dengan narasumber yang kita sudah pernah ketemu sebelumnya. Hai. Ketemu lagi dengan Doli. Mbak Doli ya, jangan ibu lah, Mbak aja, kakak gimana? Dedek dong. Dedek ya, Dedek Doli. Atau ayang. Waduh, jangan nanti ada yang marah. Oke, jadi kalau yang mungkin belum sempat tahu sama Kak Doli ya, kita di episode sebelumnya itu sempat dengan Kak Doli ini. Kak Doli ini kebetulan juga seorang psikolog dengan nama praktek psikolognya adalah Namira Consulting ya, dan ini kebetulan ini lagi di markas beliau nih. Kantornya Namira Consulting, dan kita sebelumnya pernah membahas mengenai isu kekerasan dalam hubungan KDRT dan KDP. KDP-nya kalau dalam pacaran. Kalau bukan ya? korban kayaknya. Jangan sampai ya. Nah, kalau ada yang belum lihat nanti bisa dicek ke channel kita, itu episode berapa? 5 kalau nggak salah ya, atau 6. Oke. Ya. Nah, kali ini kita dengan Kak Doli lagi, kita akan membahas isu kakak dong, pinter saya Makassar. Oh, ya sudah, Dede aja. Dede aja ya. Mbak aja deh. Mbak, oke deh Mbak. Nah, gini Mbak, kita kali ini mau bahas topiknya ini masih terkait dengan relationship lagi nih. Hal yang nggak ada habisnya buat dibahas ya, namanya hubungan ya atau relationship. Tapi kali ini kita bahas mengenai fenomena lebih tepatnya mungkin kata-katanya kalau perselingkuhan ya. Perselingkuhan dalam hubungan. Di dalam suatu hubungan, sebuah hubungan. Nah, hubungannya ini ya nggak cuma suami istri tapi juga pacaran ya. Jadi sifatnya universal ya, kayak kita udah nggak asing lah ya namanya kalau di rumah tangga gitu ya, suami istri ya antara suaminya atau istrinya tuh selingkuh lah salah satu. Pacaran ya lakinya atau ceweknya selingkuh, nah ya mending selingkuhnya sama lawan jenis. Bahkan sekarang kalau lihat ke sini nih kayaknya fenomenanya makin bervariasi ya. Ada yang selingkuhnya sama yang jauh lebih tua, sama yang lebih muda, bahkan mohon maaf ini ada yang sama orang atau anak di bawah umur. Atau gitu. ada yang lebih ironis lagi. Wah, apa itu? Selingkuh sama hewan. Aduh, ada tapi beneran. Itu penyimpangan sih. Nah, cuman ini kan sebenarnya masalah yang sudah terjadi bertahun-tahun, bahkan berabad-abad kali ya. Nah, cuman yang kita juga pengen tahu, pengen bahas, dan buat pembelajaran kita juga ya, termasuk kita masing-masing ya, supaya kita tetap langgeng hubungannya juga nih. Kira-kira sebenarnya apa sih yang memicu orang tuh bisa cheating atau selingkuh dari pasangannya? Ya mau ini hubungan suami istri atau pacaran. Bahkan ya selingkuhnya itu ya kayak tadi ada yang lebih parah ke objek, ke subjek pelarian yang non normal ya, sama yang di bawah umur, sama maaf hewan itu. Sama hewan ya itu saya shock sih, tapi apakah ada apa enggak ya nanti di googling aja ya. Nah, kalau dari sisi Mbak Doli selaku psikolog nih, itu mungkin kira-kira gimana nih kalau pendapat dari Mbak Doli soal itu? Baik. Ini kita jadi bicaranya universal ya. Universal ya. Orang lain, ya saya nggak mau bilang orang ketiga, karena selingkuh itu bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5 banyak, yes. Gitu kan ya. Jadi ada orang lain dalam suatu hubungan, apakah hubungannya rumah tangga ataupun pacaran. Intinya ketika sudah berkomitmen dengan seseorang, terus ada orang lain yang masuk, itu sudah bisa dikatakan adanya perselingkuhan, kan gitu ya. Nah, kalau namanya perselingkuhan sekarang tuh
kalau bukan sekarang sih, maksudnya kalau kita bicara namanya selingkuh itu sama orang lawan jenisnya. Misalnya kalau istri sama laki-laki lain gitu ya. Makanya zaman dulu ada sebutannya pil, pria idaman lain. Nah, kalau suami sebutannya sama will, wanita idaman lain. Terus apapun dari ragam-ragam sebutan itu tetap aja artinya ketika sudah mengkhianati suatu komitmen itu adalah perselingkuhan atau deviasi, bukan deviasi sih, lebih perselingkuhan lah gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara kenapa sih orang tuh sampai selingkuh gitu ya. Pertama adalah emang habitnya atau karakter orang pelakunya, entah si perempuannya atau laki-lakinya gitu kan ya. Yang kedua memang karena minimnya komunikasi dalam hubungan tersebut. Karena apapun komunikasi itu paling penting gitu ya, dari masalah perilaku yang ditampilkan oleh pasangan kita sampai soal hubungan seksual pun juga perlu komunikasi. Nah, kadang-kadang minimnya komunikasi itu yang nggak mau ngomong gitu ya, kan pasangannya bukan malaikat yang bisa nebak maunya pasangan satunya lagi apa. Makanya itu yang perlu komunikasi gitu. Nah, terus yang ketiga biasanya karena bosen. Bosan itu juga pengaruh juga gitu ya. Apakah hubungannya udah kelamaan ataukah memang dia ya player tadi bosan dengan satu orang, karena kembali lagi emang udah habitnya ya, kebiasaannya dia untuk ganti-ganti pasangan gitu. Nah, itu perlu kita pahami nih, kenapa sih dia sampai jadi bosan, kenapa sih dia harus jadi sering gonta-ganti pasangan, apa sih gitu, tuntutan apa sih yang dia hingga mau melakukan hal itu. Itu yang perlu banget kita ketahui itu ya. Nah, yang kita perlu tahu juga adalah durasinya. Durasinya hubungannya itu berapa lama. Kalau durasinya baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan gitu ya, ya emang berarti emang udah karakternya dia yang nggak bisa setia, gitu kan. Nah, kalau misalnya, oke, katakan misalnya udah 5 tahun berhubungan, 10 tahun berhubungan, 15 tahun berhubungan gitu ya, terus muncul godaan-godaan itu gitu ya, baik dari sisi pasangan perempuan atau laki-lakinya gitu. Nah, ini yang perlu kita gali. Oke, sebelum lebih jauh, digaris bawahi dulu nih, gitu ya. Yang di sini adalah membahas masalah hubungan ya. Tidak hanya soal pasangan suami istri, tetapi juga bisa jadi yang memang pasangan. Yang masih pacaran nih. Yang masih pacaran, anak-anak gitu muda. ya. Karena kembali lagi namanya kalau suatu hubungan itu sudah berkomitmen, kecuali kalau nggak ada komitmen, gitu ya, artinya boleh aja dengan siapapun gitu. Tapi kalau sudah berkomitmen, gitu ya kalau ada orang lain ya berarti memang itu terjadi perselingkuhan. Betul. Iya, masa faktornya banyak ya. Tapi tadi mungkin yang perlu diingat tadi juga termasuk faktornya hubungan seks. Ini cuma untuk yang sudah suami istri ya. Kalau yang masih pacaran, belum menikah, nah masalah seks tidak berlaku. Jadi no sex before marriage, asik. Jadi jangan disalah arti ini, gitu. Itu idealnya ya Mas. Itu idealnya kan, no sex before marriage kan. Tapi kan, mohon maaf, kita semua kan memang tidak sepakat sex before marriage kan, gitu kan ya. Tetapi kan nggak bisa dipungkiri juga, namanya orang berkomitmen itu biasanya ada hal itu ya, kebutuhan seksualnya memang mereka bisa memenuhi satu sama lain. Nah, itu saya bilang adalah kembali ke tanggung jawab masing-masing, gitu. Kalau kita bicara prinsip ya di sini kita tidak berprinsip sex before marriage tadi. Oke. Kita sering banyak melihat komitmen-komitmen yang terjadi di pernikahan ya, dan di profesi apapun lah dia. Mungkin ya pilot lah, guru lah, atau mungkin bekerja swasta lainnya, PNS gitu loh. Tapi sekalipun udah diikat oleh komitmen, bahkan oleh peraturan bahwa tidak boleh ada orang lain ya, karena kan kalau PNS ada ketentuannya dia hanya boleh satu ya dalam rumah tangganya. Tapi kita menemukan bahwa hal-hal itu bisa terjadi gitu ya, bahkan nggak hanya pada pada yang lawan jenis gitu loh, bahkan juga pada ya
sesamanya gitu. Dan yang kita lihat fenomenanya itu adalah di lingkungan mereka gitu ya, lingkungan kerja mereka gitu ya. Nah sebenarnya ada nggak sih sebuah cara gitu ya, mungkin dari sisi pandangan psikolog Mbak Doli, bagaimana agar komitmen ini tidak hanya tertulis di atas kertas ya, yang harus dipatuhi, ya, dan juga kalau memang kata kuncinya ada di komunikasi atau katakanlah di kebosanan gitu loh. Bagaimana harusnya sebuah rumah tangga itu memastikan semuanya ini baik-baik saja gitu ya. Karena mungkin ada pasangan yang berusaha, ah udah deh, gue pantau gitu ya. Jadi kayak CCTV 24 jam gitu kan. Tapi kenyataannya lost juga gitu. Gimana kalau menurut gini ya, deg-degan ya. Kadang-kadang kan orang butuh deg-degan ya, gitu ya. Nah, apalagi kalau basicnya adalah laki-laki nih, ngomongin laki. Laki kan basicnya pemburu ya, gitu kan, basicnya pemburu. Nah, kalau bicara perempuan, senangnya dikejar nggak sih? Ya kan, kita kan kalau kita pemburu satu senangnya dikejar. Ya gitu itu dah kan, hukum alamnya. Nah kan, jadi kalau namanya balik lagi, kalau misalnya sudah berkomitmen tapi kok masih ada sih perselingkuhan misalnya gitu. Kalau kita bicara dari sisi laki-laki, bagaimanapun yang kita cari kan adrenalin rush-nya itu kan, yang ngejernya ketika udah dapet. Kadang-kadang kayak singa ya, udah dapet ya udah cuma buat dia acak-acak aja kan, gitu kan ya, nggak dihabisin juga dagingnya, gitu kan ya. Nah begitu juga ketika laki-laki memburu, buruannya di sini bisa jadi perempuan atau bisa jadi laki-laki. Mohon maaf nih, sekarang banyak banget nih perusak rumah tanggaku ternyata laki-laki, misalnya, gitu. Atau perusak rumah tanggaku ternyata perempuan, misalnya kayak gitu. Nah, maksudnya di sini yang sejenisnya nih Mas, gitu ya. Maksudnya yang sejenisnya. Jadi suaminya ternyata yang ngerusak laki-laki juga. Maksudnya maaf ya, kayak pelakornya, pelakornya laki-laki juga. Jenis lah ya. Sejenis. Nah begitu juga dengan perempuannya, pebinornya gitu ya, bini orangnya ternyata perempuan juga. Jadi sekarang saking banyaknya fantasi-fantasi yang di luar sana berkembang, akhirnya orang itu jadi malah pengen berburu, pengen tahu gitu ya. Karena yang dicari itu sebetulnya apa sih? Sebetulnya dicari kan deg-degannya aja. Sensasinya itu tadi. Oh mungkin ini bisa ada hubungannya ya. Tadi kan juga bisa sempat disebut salah satu faktornya tuh karena bosen. Bosen itu ya mungkin tuh tadi dia si pasangannya ini misalnya contoh yang mungkin tapi baik pacaran atau suami istri ini bisa berlaku sih. Bosen sama pasangannya terus cari sensasi baru ya akhirnya ke tadi cari yang aneh-aneh tadi, cari orang lain, orang ketiga. Nah kalau bicara bosan, makanya tadi saya bilang itu tadi, emang durasinya berapa lama sih mereka berhubungan sebagai suami istri atau sebagai pasangan gitu ya, pacaran atau apa gitu ya, itu berapa lama gitu. Kalau cuma seminggu baru nikah atau sebulan baru nikah atau belum sampai 5 tahun baru nikah, terus udah bosan, gitu. Nah nggak segitunya juga gitu kan. Nah tapi kalau misalnya 5 tahun ke atas berhubungannya atau berkomitmennya lalu menjadi bosan, oke, tanda kutip wajar, gitu kan. Tetap namanya kan manusia ya, rasa-rasa bosan itu ada. Tapi kan kuncinya adalah komunikasi, gitu. Kadang-kadang yang jadi masalah perselingkuhan itu dalam suatu hubungan, masalahnya paling utama adalah hubungan seks, ya kan. Misalnya ketika suami istri si suaminya punya fantasi-fantasi yang dalam kategori wajar, tetapi istrinya nggak memenuhi. Suaminya awalnya bisa nahan, tapi ketika ada godaan lain, akhirnya dia beralih. Atau istrinya, gitu ya, istrinya mungkin fantasi-fantasi seksualnya luar biasa, gitu ya. Tapi ternyata punya suaminya maaf, loyo, gitu ya, maaf, kaku, gitu kan ya, sehingga ya udah. Ritme gitu ya atau gaya berhubungan seksualnya itu aja. Kan itu yang kadang-kadang jadinya bosen. Sebetulnya yang paling penting memang adalah komunikasi, Mas. Paling penting itu komunikasi, gitu ya. Aku maunya begini loh, aku maunya begitu loh. Terus sekarang kan
bisa nggak diakomodir gitu Betul, ibaratnya. paling nggak diomongin deh. Ya, kalau Gitu. misalnya nggak bisa pun ya udah gimana cara Betul. toleransinya gitu kali Betul. ya. Kadang-kadang kan obrolan-obrolan sesama, misalnya obrolan bapak-bapak nih. Oh iya, Kan obrolan bapak-bapak gitu kan. gimana Pak? Pasti kan ada curhat-curhatnya dong. Iya. Iya sih, aduh kayaknya gue parah nih, baru main sebentar cepet kelopur, ya kan kadang-kadang cepet keluar ya ejakulasinya gitu kan ya, misalnya gitu kan ya. Terus atau aduh kayaknya gue udah tanda-tanda keloyoan nih ya gitu ya, ada ya tanda-tanda impotensi misalnya kayak gitu. Nah itu kan sebetulnya mungkin bisa digali lagi dari temennya, memberikan pendapat-pendapat positif gitu kan ya. Nah itu kan bisa aja diomongin sama pasangannya gitu. Cuma kadang-kadang gitu tadi banyak pasangan yang suka nggak berbesar hati. Kadang-kadang ya kalau nggak bahas gituan sih sama temen lo, itu kan masalah privacy misalnya gitu. Tapi kan memang bisa jadi itu dikumpulin untuk mengembangkan atau menambah wawasan atau untuk memperbaiki dirinya sendiri gitu, lalu dibawa lagi ke pasangannya gitu loh. Nah harusnya kan enaknya kayak gitu ya, kalau komunikasi yang terbuka dua arah. Masalahnya sekarang pasangannya mau terima itu atau enggak. Logikanya lagi yang berikutnya, oke, lo nggak mau ya gue begini ya, oke, berarti gue cari kesenangan di luar. Nah itu kan yang sedihnya, ya kan, akhirnya dia dapat pemuasan dari sisi luar gitu ya, yang memenuhi hasratnya dia, tapi bukan dari pasangannya ya, bukan dari pasangan resminya atau pasangan yang dia berkomitmen itu, Mas. Iya, asik. Nah begitu juga dengan perempuan gitu ya, sekarang tuh selingkuh itu nggak cuma laki-laki aja, perempuan juga melakukan perselingkuhan itu ya. Apalagi perempuan-perempuan yang usianya udah 40 tahun ke atas misalnya ya, yang udah mulai kendor-kendor gitu ya. Nah jadi begitu ada yang muji dia dikit aja langsung berbunga-bunga gitu kan, artinya kan butuh pengakuan juga nih perempuan. Oh gue udah tua tapi ternyata masih ada kok, padahal belum tentu ya, belum tentu memang pandangannya itu memang positif ke perempuan ini. Bisa jadi cuma pandangan basa-basi atau bisa jadi cuma genit-genitan aja gitu kan. Nah, cuma kadang-kadang perempuan yang kurang mendapat apresiasi dari pasangannya, begitu dapat kata-kata yang manis dari di luar pasangannya, ya jadi senang aja kan, jadi kelepek-kelepek aja kan. Nah, jadi perempuannya juga senang kan diburu kan sama si laki-laki ini di luar pasangannya. Asik. Gitu sih. Bu, ini Mbak lupa. Iya. Ini sekarang banyak banget nih di TikTok, di IG, kemana-mana yang saya lihat tuh di medsos. Itu kalau tadi dibilang itu habit, behavior, itu mungkin juga penyakit nggak? Karena saya pernah lihat itu beredar di sosmed itu NPD itu loh. NPD. Jadi dia kecenderungan untuk melakukan, menduakan, mentigakan dan seterusnya lah ya gitu. Tapi mainnya cantik dan itu katanya sih terpuaskan dia itu secara mungkin jiwa lah ya gitu. Nah itu gimana itu Bu, NPD itu sendiri itu? Kalau bicara masalah NPD atau Narcissistic Personality Disorders, itu kayaknya yang lebih layak bicaranya adalah psikiater ya Mas. Gitu ya. Nah kan itu kan harus ada assessment oleh psikiaternya untuk mendiagnosa bahwa seseorang ini NPD, misalnya kayak gitu. Tetapi kalau saya nih, kalau boleh berpendapat ya, artinya kalau misalnya orang itu tadi melakukan perselingkuhan itu yang katanya bisa memuaskan kebutuhannya, gitu kan ya. Kebutuhan itu kan macam-macam ya. Artinya bisa jadi kebutuhan seksualnya atau kebutuhan dia bisa mendapatkan seseorang. Kan itu kepuasan kan, gitu. Itu dia kenapa? Kan gitu kan ya, apakah dia butuh apresiasi, gitu kan, dia butuh pengakuan atau butuh apa? Kan kita perlu gali lagi nih Mas. Nah, masalahnya kan nggak ada orang yang ngaku terus terang ya, gue tuh selingkuh karena gue butuh loh, kan nggak semua gitu kan ya. Nah kecuali kalau dia sudah menyadari, mungkin dia ngobrol sama temennya, mungkin dia konsultasi, baru dia bisa terbuka membicarakan itu. Kadang-kadang orang melakukan perselingkuhan ya emang gue pengen aja, kan jawabannya gitu kan ya, emang gue pengen aja. Ada sensasi itunya lah ya. Iya tadi sensasi deg-degannya tadi, gitu kan ya. Padahal belum tentu. Kadang-kadang
yang rumah tangganya atau hubungannya anteng-anteng aja tiba-tiba terjadi perselingkuhan. Iya. Tiba-tiba gitu ya. Nah, karena itu tadi rasa suka, rasa sayang, rasa cinta itu kita nggak bisa ukur akan jatuh kepada siapa. Benar-benar. Cuma masalahnya waktu dan tempatnya aja yang kurang tepat. Iya. Betul. Nah, itu kalau tadi kan ini konteksnya lebih banyaknya di lingkup kalau yang sudah pasangan berkomitmen atau sudah suami istri ya. Nah, kalau dan tadi kan faktornya banyak kan ini memang orientasi personality dan seksualitas ya. Tapi kalau faktor lain yang umum juga sih, nah ini terutama di kaum pacaran gitu, selingkuh karena biasanya yang korbannya si laki. Si ini lebih kaya, lebih ganteng, lebih tajir terutama. Waduh, lakinya cerita gitu. Dalilnya ini ya, cewek rasionalisasi. ya. Ya, ada buset tuh cowok. Tampangnya ada, cakupan gua itu kayak amplas, tapi memang mobilnya sama duitnya saldonya buset deh gitu. Nah, Maksudnya pacaran ya. ini kebanyakan memang kejadian di pacaran sih, meskipun di rumah tangga tuh ya ada juga yang karena faktor itu, tapi memang lebih banyak kejadian di pacaran. Tapi kalau dari fenomena itu sebenarnya bener nggak sih? Dan kadang nggak cuma cewek yang seperti itu, tapi cowok pun ada yang kayak gitu kadang kalau sini-sini ya kita lihat. Oke. Nah, kan masalahnya ini masih pacaran ya. Pacaran itu kan ibaratnya kan ingin mengenali pasangannya, gitu kan ya, satu sama lain, gitu kan ya. Kalau menurut saya sih namanya kalau orang pacaran ya sah-sah aja sih Mas. Namanya kan juga memilih. Yang nggak boleh gitu ya perboden dilarang. Yang perboden itu kan adalah yang ketika sudah berumah tangga. Yes. Gitu kan ya, sudah berkomitmen secara legalitas, gitu kan ya, diharapkan tidak terjadi perselingkuhan baik oleh istrinya atau suaminya. Tetapi kalau yang namanya orang pacaran, gitu ya, kan dia lagi milih nih, gitu kan ya, milih. Wajar dong kalau pengen punya suami yang kaya raya, yang ganteng, kan gitu kan ya. Terus yang maco, yang perkasa, gitu kan ya. Tetapi si laki-laki juga boleh dong memilih istri yang cantik, ya kan, dari keluarga baik-baik, badannya bagus, misalnya gitu kan ya. Nah itu kan hal-hal yang wajar, namanya juga memilih. Cuma caranya aja, jangan cara-cara yang nyakitin orang juga kan. Gitu. Nah caranya aja yang lebih nice aja sih. Gitu. Benar sih. Gitu. Nah jadi kalau misalnya pertanyaannya kalau di pacaran, gimana tuh perselingkuhan di pacaran? Ya sah-sah aja, tapi juga di pacaran. Kan gitu kan. Nah masalahnya ada yang dirugikan apa enggak? Benar. Gitu masalahnya. Iya sih, kayak sebenarnya tuh balik lagi ke case masing-masing dan gimana si orang itu menahan diri sih, karena kadang nggak selalu salah juga. Kayak misalnya si cowok nih, ya sedih diselingkuhin ceweknya, jadian nama cowok yang lebih mapan, lebih kaya. Nah, seolah-olah ya dia si cowok ini korbannya, ceweknya yang jahat. Tapi ternyata sebenarnya ya mungkin awalnya cowoknya salah juga karena memang cowoknya males, rebahan, nggak mau usaha ya wajar aja sih cewek lu kabur gitu. Tapi sebaliknya ya kadang ceweknya yang matre ya ada juga gitu. Banyak ya, kadang-kadang ya wajar. Misalnya saya perempuan saya perempuan, saya pacaran nih misalnya sama Mas Arya gitu ya, males-malesan, nggak ada drive-nya gitu. Sedangkan saya perempuan-perempuan yang antusias, yang mandiri, masih pacaran aja dia begini. Ada dong kayak gitu ya. Begitu masuk orang lain yang lebih saya butuhkan, yang lebih sesuai kriteria saya, ya udah saya bisa aja berpaling. Masalahnya adalah cara saya nih mengkhianati Mas Arya ini seperti apa? Apakah Mas Arya udah saya porotin habis-habisan? Mas Arya udah saya pakai habis-habisan? Maaf ya kalau bahasanya nggak enak. Dimanfaatin lah. Banyak dimanfaatinnya. Nah itu kan cara yang nggak elegan ya. Gitu ya. Gak pantas lah ya. Gak pantas lah. Karma lo nanti. Gitu. Orang kan akhirnya gue sumpahin loh. Nah itu kan jeleknya gitu ya. Ntar ada yang amin. Nah, jadi buat teman-teman anak-anak muda nih, terutama yang lagi pacaran, ya kalau lagi ada ngalamin hal kayak gitu, ya mungkin evaluasi diri dulu juga. Tapi komunikasinya bisa ngaruh juga kali ya. Kayak mungkin di awal mungkin salah satu nggak saling terbuka, kayak kondisi gue gini lo nggak apa-apa gitu. Itu sebenarnya bisa nggak sih? Kadang itulah ya, ketika lagi pacaran tuh yang dilihat yang manis-manis aja ya. Kadang-kadang ya. Nah itu yang patut disayangkan ya. Padahal yang namanya pacaran itu masanya memang kita ingin tahu satu sama lain. Kan gitu ya. Kalau cuma dapet yang manis-manis aja ya
atau berperilakunya banyak yang di cover ya kasihan juga. Benar. Kita kaget kan. Nah, kaget ketika berumah tangga. Nah, ketika berumah tangga kaget akhirnya jadi alasan atau pembenaran. Habis dia begini sih, dia begitu sih. Terus lo ngapain pacaran bertahun-tahun? Kan gitu. Iya. Jadi diri sendiri waktu Benar. pacaran Mending pun jadi jadi diri sendiri. Iya. Kalau emang lo kentutnya bau ya kentut aja. Ah. Jangan begitu nikah lo baru berobot. Iya. Mana ada saling cocok gak berdua? Kalau setelah dijalanin nggak bisa, ya sudah pilih yang lain yang cocok diganti, gitu. Atau gitu. kita evaluasi diri. Gitu. Betul, atau Betul. intinya cara dia memanfaatkan pasangannya sih. Jangan kebangetan banget lah kalau lo morotin orang. Gitu kan ya, kasarnya ya, gitu kan. Iya, iya. Jadi begitu orang putus pun juga nggak sakit-sakit hati banget. Gitu kan. Kan yang paling gak enak itu adalah disumpahin orang ya, Mas. Disumpahin ya. Nah, itu paling Ya, gak enak karma gitu. sih itu benar. Tapi sebenarnya seberapa dalam atau penting pendidikan dari lingkungan, terutama keluarga, untuk membantu orang itu bisa lebih selektif pada saat dia pada masa pacaran ya. Karena saya pikir kalau pada saat pacaran pun dia melihat barometernya tidak nyaman lalu dia bisa berganti, kalau terlalu percepat pergantian personel ini ya nggak wajar juga sih. Gitu. Jadi seolah-olah sedikit mewajarkan perselingkuhan itu sendiri untuk melihat bagaimana gitu ya. Takutnya itu akan menjadi sebuah habit gitu loh. Pada saat dia nanti nikah pun jadi itu habit itu ya menjadi biasa gitu loh. Nah, maksud saya bukankah kita punya sebuah norma yang memang kita pegang gitu ya. Katakanlah memang agama nggak bisa jadikan patokan gitu loh. Karena beragama pun juga pada saat lingkungan pendidikannya saya rasa mungkin nggak pas, nggak pakem, ya dia bisa lepas juga gitu loh. Nah, gimana caranya Mbak Duli menselaraskan antara lingkungan pendidikan di mikro dari orang tua dengan religinya itu sendiri gitu loh, sama sebatas mana bahwa acaranya itu melihatnya dan juga sejauh mana pada saat di rumah tangga itu sebuah reason alasan entah itu seks atau segala macam itu bisa diwajarkan gitu ya. Karena terkadang bukan hanya masalah seks juga, tapi kenyamanan atau hal lainnya gitu loh. Nah, sehingga muncullah ya belok kiri ya, kiri gitu ya. Nah, kecuali ya oke lah kalau memang dia itu ternyata sesama jenis nyoba aja gitu, apalagi ke anak muda ya, yang lebih muda gitu. Kayaknya nih ada nyoba bareng baru atau apa ya nggak tahu gitu. Nah, gimana nih cara memastikannya dari level mikro dipadukan dengan agama sampai kemudian membentuk yang karakter ya ke depannya yang lebih ideal gitu ya, seperti itu. Oke. Tapi kan masalahnya kan adalah pendidikan ya. Pendidikan itu kan bicara pola asuh nih, gitu ya. Kembali lagi, misalnya ada keluarga yang berdasarkan agama tertentu nggak boleh pacaran, misalnya kayak gitu ya. Atau ada agama yang terlalu ngelosin, boleh dulu pacaran. Ada yang kayak gitu ya, mau anaknya pulang jam berapa pun juga nggak peduli, yang penting pergi sama pacarnya. Nah, itulah kalau misalnya hubungan itu terjadi pada masa pacaran, kasarnya gitu ya, itu kan orang tua masih bisa mantau tuh enak, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya pacarannya untuk manusia-manusia yang umurnya udah 30 tahun ke atas atau 25 tahun ke atas, siapa yang memantau? Kecuali kalau dirinya sendiri. Jadi kan setidaknya mereka paham, punya basic-basic agamanya itu sendiri, gitu ya. Oke, misalnya hari gini agama mungkin tidak terlalu dipegang, tapi setidaknya mereka punya norma-norma atau etika ketika dia berrelasi dengan orang lain. Itu yang perlu banget dipahami, gitu loh. Jadi kembali lagi ya perlu adanya pengetahuan bagaimana cara kita berrelasi sama orang. Nah, apakah itu didapat dari keluarganya atau dari pemahaman yang dia peroleh sendiri sebagai manusia, gitu loh Mas. Oke, selanjutnya bagi beberapa lingkungan perselingkuhan itu nggak normal, tapi dalam beberapa lingkungan yang lain lebih dari satu itu masih dikategorikan bisa. Tapi kan kalau pasangannya nggak nerima, dianggap selingkuh. Oke, pada saat kita masuk jatuhnya, ibaratnya kalau ada orang yang poligami, nah dia istrinya nggak nerima, bisa dibilang perselingkuhan nggak? Atau bagaimana caranya untuk memastikan rumah tangga ini bisa
ini loh kategori selingkuh, ini loh yang enggak gitu loh. Dan ini yang terima, ini yang enggak gitu. Nah, gimana tuh mencerminkan kondisi seperti itu? Karena ada banyak sekarang alasan adalah ya selama gue ngomong sama istri atau mungkin gue nggak perlu izin atau istri kan ada pendapat gitu ya. Nah itu normal aja kan begitu karena kan kondisinya memang ada seperti itu gitu loh. Tapi buat orang lain gue nggak terima gitu loh. Gue milih pisah kayak gitu kan. Lu berarti menduakan gue gitu. Atau lu selingkuh gitu. Nah kita nggak tahu dia tuh dapat apa dari yang nyaman atau tidak nyaman dari yang pertama sehingga dia memilih opsi adanya yang kedua gitu misalnya atau adanya yang ketiga bahkan ada yang keempat gitu lah. Nah ini gimana kalau udah ketemu seperti ini solusinya rumah tangganya dibalikin ke settingan pabrik atau gimana? Settingan pabrik maksud saya itu adalah mungkin ada metode-metode dari psikolog yang memang memastikan gimana supaya rumah tangga tetap utuh gitu misalnya gitu. Atau memang mungkin ternyata menurut si suami ini wajar, menurut si istri enggak. Nah, psikolognya ada di antara bagaimana menyikapinya di antara kedua ini gitu loh. Karena mungkin lingkungan suaminya seperti itu, ya kan? Tapi lingkungan istrinya budayanya enggak seperti itu gitu loh. Gimana Mbak? Oke, itu sih masalahnya emang di komunikasi ya Mas. Kadang-kadang itu tadi ya, kadang-kadang rumah tangganya baik-baik aja kok. Tiba-tiba aja datang nih orang lain gitu ya, datang orang lain yang memberikan kenyamanan. Bisa jadi ke suaminya atau bisa jadi ke istrinya. Tapi kan kadang-kadang suami atau istri gitu ya, atau kita bicara yang lebih banyak di laki-laki ya, lebih baik gue minta maaf deh daripada minta izin, ya kan, gitu kan ya. Jadi ya udah jalanin aja dulu. Ntar ini gimana nih masalah rumah tangga gitu. Masalahnya adalah kalau di lingkungan keluarganya mereka ini sebagai suami istri berpoligami misalnya gitu ya, adalah hal yang diperbolehkan, ya udah lo mendingan ngomong aja dari awal. Kan gitu kan. Tapi kalau ternyata poligami juga masih jadi abu-abu, bisa jadi perempuan ya udah kalau mau nikah lagi ya udah. Tapi ngomongnya ya udahnya itu sinis gitu kan ya. Sinis sebenarnya ada maksud. Berarti kan sebenarnya si istri nggak terima. Multi tafsir tuh. Gitu kan dia berarti kan istri nggak terima. Nah baiknya apa? Memang komunikasi gitu. Cuman emang satu sisi lagi deg-degannya tadi. Sensasinya itu tadi yang akhirnya kadang-kadang dicari dari sisi suaminya, kadang-kadang cuman iseng-iseng aja gitu kan ya, tapi iseng-iseng ternyata nyaman nih gitu kan ya. Nah kalau cepat ketahuan, cepat kembali lagi, cepat diperbaiki settingan pabriknya tadi ya seperti Mas Andri bilang, itu alhamdulillah bisa terselamatkan. Tapi kalau ternyata enggak gitu kan ya, akhirnya apa? Akhirnya kadang-kadang labrak-labrakan lah, itu yang bikin malu dirinya sendiri kan, dirinya sendiri, dirinya pasangannya, keluarganya dan orang lain kan gitu. Nah kadang-kadang yang si pelabrak ini katakanlah si istrinya nih suka nggak mikir ada pasal-pasalnya sekarang, bukan pasal yang membela si perusak rumah tangganya ya, tapi ketika dia menyerang duluan itu bisa jadi pasalnya. Itu yang harusnya dipikirin lagi kalau tiba-tiba si perusak rumah tangganya ngelaporin, apa nggak babak belur nih istrinya, kan gitu ya. Jadi yang paling penting emang diomongin gitu. Rem, kalau kita bicara rem, tapi sekarang siapa sih yang bisa kontrol kalau nggak diri kita sendiri? Ketika muncul rasa sensasi-sensasi itu gitu kan ya, kan itu yang butuhnya dari diri dia sendiri. Gitu. Mas. Begitu juga sebaliknya ya, ketika istrinya muncul nih anak-anak muda lah godain misalnya gitu kan ya, atau suami orang kan sekarang perselingkuhan itu bisa jadi rumah tangganya si pasangannya baik-baik aja, rumah tangga dirinya sendiri baik-baik aja, terus muncul karena sering ketemu, sering merasa jadi muncul rasa nyaman kan gitu ya. Jadi kan ya muncullah benih-benih itu yang tadi saya bilang awalnya cuma iseng-iseng aja, lama-lama jadi suka, lama-lama jadi sayang. Kalau udah muncul pengorbanan dari masing-masing, lama-lama jadi cinta. Iya. Itu jadinya komunikasi. Apa sih yang bikin dia merasa nyaman di orang lain? Kan itu yang perlu kita tahu juga. Apakah istrinya gitu kan ya, diajak ngomong gak nyambung, apakah suaminya gitu yang diajak ngomong gak nyambung. Kalau perempuan biasanya selingkuh itu sampai terjadi biasanya karena satu, suaminya nggak punya duit, nggak bisa nafkahin gitu, tidak bisa menafkahi secara lahiriahnya misalnya kan. Yang kedua, seksnya nggak menyenangkan gitu kan ya. Misalnya oke, duitnya pas-pasan, seksnya menyenangkan atau seksnya enak buat si istri,
bisa aja bertahan, Iya. gitu kan ya. Atau misalnya duitnya royal, misalnya si suami ya ternyata secara seksualnya tidak memuaskan, ya udah, gitu kan ya. Tapi kan perempuan biasanya itu, begitu juga dengan suami, gitu kan ya. Ketika terjadi perselingkuhan itu bisa jadi karena si istrinya, gitu kan ya, tidak bisa memberikan kebutuhan-kebutuhan kelelakiannya. Apakah servis? Kadang-kadang kan suami butuhnya disayang-sayang, dimanja-manja, sedangkan perempuannya juga butuh diperhatikan juga. Nah, ini yang mereka akhirnya masing-masing mungkin tidak peka dengan pasangannya masing-masing. Iya. Benar. Artinya sebenarnya tidak ada pakem yang resmi ya, yang valid ya, untuk memang benar-benar bisa ngerem itu ya, kecuali kembali lagi ke dirinya sendiri. Ya iyalah Mas. Komunikasinya sih sebenarnya mungkin intinya ya. Kadang-kadang kita rumah tangga baik-baik aja, tiba-tiba ngelihat yang menurut kita lebih bening sedikit atau lebih maco sedikit, gitu kan ya. Rumput tetangga lebih hijau. Nah, gitu kan ya. Lebih mudah mana balik ke settingan pabrik bagi orang yang memang dia sempat kita langsung nyebut ya, misalnya ke pelakor, atau dia beloknya ke sesama jenis, lebinor. Secara Lebinor. namanya apa kalau sesama jenis sama namanya? Saya lupa. Ya udah sesama jenis Oke, aja. sama jenis ya. Sama jenis ya. Terlalu seru jadinya. Nah, sama jenis. Nah, lebih mana untuk mudah kembalinya, dalam artian ya kalau kita bicara normal ya harusnya kan ya normal ya. Laki dengan perempuan sebaliknya gitu ya. Nah, kalau laki-laki dia sempat mungkin bergeser, selingkuh, balik ke istrinya, ya itu oke. Nah, tapi ada juga yang beberapa kasus yang saya baca, dia ke sesamanya, sama jenis, ke pria atau anak muda, dan itu dia tidak bisa lepas gitu sampai akhir gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari kacamata psikologi, kenapa sih itu bisa terjadi, dan apakah lebih sulit bagi orang yang sesama jenis untuk kembali normal? Ini ya, kalau misalnya kita ngomongin Pak Sutri ya, gitu ya. Kalau Pak Sutri menyimpangnya atau berselingkuhnya itu dengan yang sesama jenis, itu sejatinya udah penyimpangan sih Mas. Jatuhnya ya, dan pasti itu bibit-bibit sebelumnya itu udah ada tuh gitu ya, misalnya LSL, lelaki suka lelaki misalnya gitu ya, atau perempuan suka perempuan. Sekarang kan kadang-kadang istri sendiri sekarang selingkuhannya perempuan, laki-laki itu sendiri atau suami sendiri itu kadang-kadang selingkuhannya sekarang ini sudah ada, bukan kadang-kadang ya maaf, selingkuhannya laki-laki juga, gitu kan ya. Nah, jadi kembali lagi nih, lebih baik kembali ke settingan pabrik atau artinya kembali ke pasangannya masing-masing, gitu kan ya. Ya kalau bicara ideal memang kembali ke pasangan masing-masing. Iya, lakinya dari sesama laki balik lagi ke istrinya lagi, gitu kan ya. Tapi secara psikologis lebih susah mana kembali dari ke fitrahnya antara laki yang berselingkuh dengan wanita atau laki yang berselingkuh dengan sesama jenisnya, lebih mudah mana kembalinya? Ya kembali lagi ya, kita lihat dulu dia penyimpangannya apa maksudnya dari dirinya sendiri nih, emang basicnya dia demen laki enggak, gitu kan ya, atau emang karena pengen tahu aja, penasaran nih cara pacaran sama laki kayak gimana sih, gitu kan ya. Untuk mengetahui itu harus merujuk kepada, karena kan berarti kan kita harus melihat historinya ya, kenapa dia begitu dong. Betul. Nah, dari situ kita harus merujuk kepada asesmen. Ya kalau bicara ideal ya Mas ya, kalau bicara ideal itu memang harus ada asesmennya, harus ada konsultasi, gitu kan ya. Yang Mas Andri ini sukanya laki atau perempuan sih? Contoh ya, contohnya. Makanya itu harus dilakukan assessment gitu. Tapi kan kalau misalnya basicnya dia sukanya sama lawan jenis, gitu kan ya, lalu dia coba-coba, gitu kan, rasa penasaran nih, suka ajaib, rasa penasarannya, lalu coba yang sejenis, terus mau ditarik kembali. Kalau basicnya dia memang lawan jenis gitu ya kembali lagi ke lawan jenisnya. Mungkin awalnya cuman ya pengen icip-icip. Ini lebih mudah dong. Nah, karena mungkin awalnya tadi karena cuma sekedar penasaran, ternyata ya sudah tahu rasanya,
ya udah Udahlah gitu kayak kan, pokoknya ya. enakan yang sama Yes. lawan jenis sama Iya, di sisi sendiri. atau itu mah cuma kehilafan gue doang, misalnya kayak gitu ya. Ah, Tapi kalau ternyata basicnya dia sudah punya penyimpangan, ya dia akan lebih nyaman yang ke sejenisnya. Mau kembali ke pasangan yang benernya yang lawan jenis itu agak berat tuh Ya, mas. kalau kayak gitu ya mungkin ya sudah kembali ke masing-masing. Nah Mau itu dia gimana makanya enaknya ya. betul. Saya juga ini juga sih sekarang banyak banget yang pada nipu ya hanya demi status ya. Kadang-kadang dia menikah ternyata dia senangnya sejenis nih, gitu kan ya. Terus menikah itu kan banyak banget nih sekarang. Maksudnya gini, kenapa sih harus ngebohongin orang lain? Itu caranya itu menyakitkan ya. Buat saya sebagai perempuan ya, saya mohon maaf nih, seandainya harus bikin pilihan gitu, mergokin suaminya selingkuh sama perempuan atau mergokin suami saya selingkuh sama laki-laki, pasti itu bukan pilihan yang menyenangkan, gitu kan ya, nggak pilihan yang nggak enak banget. Tetapi buat saya lebih mending saya mergokin suami saya selingkuh sama perempuan dibanding sama laki-laki kan gitu. Sekarang banyak banget nih ke situ hanya untuk status mas gitu, tapi kan dia sudah banyak merugikan orang. Benar. Orang terutama lain. pasangannya sendiri dan keluarganya juga. Sendiri. Yang paling ngeselin tuh kalau ke gap lagi. Iya sih. Gitu kan ketahuan kan. Ya itu juga ya saya juga kalau baca berita ya kusip di sosmed dimanapun mulai sering sih kayak gitu ke akhir-akhir ini ya. Ya kita juga bingung ya mau kita di sini juga sifatnya sih pengennya netral ya karena ya orang mau memilih pasangannya sama siapa itu ya itu hak masing-masing karena ya kayak di Indonesia ini memang terus terang masih ditabukan oleh publik sih tapi secara hukum kan belum ada status resminya atau apa jadi ya itu kembali ke masing-masing aja lah. Nah cuman ngomong-ngomong penyimpangan kalau tadi kan masih itu sesama yang sepantaran lah ya lawan jenis atau sesama tapi kayak tadi kita sempat bahas di awal tuh yang tadi juga Mbak Doli sempat bilang kayak saya kaget tapi beneran ada nggak ya selingkuhnya tuh sama hewan ya kalau sesama masih mending mas sama hewan, ada yang selingkuh sama benda. Nah benda nih AI mungkin saya curiganya kayak sekarang kan AI pacar AI itu mulai sudah ada malah sebenarnya di kan Jepang hayalan tapi kan yang sorry mas yang benar-benar sama benda ada yang sama boneka. Oh iya hikomori iya tuh itu juga ada gitu kan. Terus ada yang sama tapi di Indonesia sepertinya kalau sama kuda jarang ya gitu ya gitu itu juga ada di luar mungkin ada yang sama ayam ada yang sama kambing sama hati-hati kalau sama nyamuk ada kayak gimana itu jadi hati-hati kalau kita lagi jalan ke rumah Mas Arya ada ayam manggil ayah ke Mas Arya ayamnya tadi telurnya isinya apa aja oke nah itu tapi beneran ada guys tapi nah sampai sama benda itu kayak ya itu sekarang kan teknologi AI sampai sekarang pasangan AI kayak di Jepang tuh kan udah ada yang bikin gitu ya mungkin selingkuh sama AI bisa juga ya tapi kasihan aja sih ya emang perempuan kurang apa sih atau laki-laki kurang apa sih benar cuman gitu ya. nggak tahu tapi kalau misalnya Mbak Doli boleh sharing kira-kira kalau dari sudut pandang psikologis, mungkin apa yang bikin orang tuh bisa ke situ gitu, penyimpangannya tuh segitu ekstrimnya gitu. Kalau sesama jenis ya paling nggak masih sama-sama ke manusia gitu ya. Kalau lawan jenis mau lebih tua, lebih muda gitu. Ya namanya juga orang kelainan sih mas. Namanya juga orang kelainan ya. Terus fantasinya dia berlebihan gitu kan ya. Terus bisa jadi dari tontonannya, ya kan? Tontonannya mungkin orang-orang ini atau pelaku-pelaku yang seksnya sangat-sangat jauh menyimpang bisa jadi terstimulasi dari film-film yang dari negeri entah berantah mana gitu kan ya, itu terstimulasi lalu fantasinya ke sana. Film-film aneh. Gitu sih. Jadi membutuhkan assessment tersendiri ini mas untuk memastikan memang dia tuh memang ada kelainan secara seksual. Oh, stimulannya tuh mungkin dari media bisa kali ya. Tapi macam-macam ya, kompleks sih. Mungkin kalau dibahas sekarang nggak ada, panjang banget. Tapi panjang banget, apalagi yang sama yang anak di bawah umur. Wah ya gitu itu yang miris sebenarnya. Udah lo menyimpang, lo pedofil, misalnya kayak gitu, kan sedih banget ya. Bener. Itu kayaknya perlu bahasan lebih detail lagi tuh mas kalau yang kayak gitu. Iya. Ini urutannya pada saat akan melakukan asesmen atau menindaklanjuti kondisi seperti ini itu apa sih langkah pertamanya untuk keluarga gitu ya
mungkin biar orang tahu ya, apa mungkin harus ke ayahnya dulu, orang tuanya dulu, atau mungkin ke saudaranya, atau mungkin ke ibunya, atau mungkin mau ke psikolog atau ke psikiater atau ke ustadz. Nah sebenarnya urutannya gimana yang benar? Ya sadar diri aja dulu Mas. Paling penting sadar ya. Misalnya saya sama maksudnya urutan dari seorang kepala rumah tangga apabila melihat ya kondisi misalnya mungkin ada pasangannya yang seperti itu, terus dia pengen balikin pasangannya ke settingan pabrik nih. Ya itu paling utama kan sadar dulu Mas. Misalnya saya sama Mas Luki, misal nih ya, contoh nih Mas. Itu komunikasi gitu antar ya. pasangan dulu. Satu sadar dulu dari pasangannya, sadar dulu baru komunikasi. Maksud saya begini, pasangannya sadar, ini pasangannya nggak sadar, tapi istrinya kepingin dia sadar. Maksud saya gitu, treatmentnya apa? Iya, kan istrinya yang sadar kan. Misalnya nih, sadar nih kedua pihak ini nih, nah, baru gitu satu, kan satu ya. yang sadar. Ya kan tunggu sadar. Satu nih katakan satu. Terus dia gitu, suaminya ini kayaknya ada yang nggak beres istrinya nih. berusaha. Ya kan, ada yang nggak beres nih kayaknya. Omongin. Omongin. Jadi balik lagi pertama sadar dulu, sadar kedua belah pihak atau sadar ke masing-masing, gitu ya. Baru setelah menyadari, baru komunikasi. Gitu Mas. Jadi komunikasi diomongin dulu nih, kenapa sih? Ada apa sih gitu. Kadang-kadang suka nggak ini ya, suka nggak tahan tiba-tiba langsung berantem. Jadi kan nggak muncul komunikasinya, hanya ada luapan-luapan emosi aja tuh Mas. Ada nggak kemungkinan begini? Dia udah ngomong sama suaminya ada penyimpangan, ya, misalnya doyan sama anak muda lah gitu. Ya ini nggak bisa, nggak sadar suaminya. Apakah dia harus tetap ngomong nunggu dia sadar, atau mungkin dia mencoba bantuan dengan lewat orang lain ngomong, maksud saya seperti itu gitu loh. Mungkin ada keluarga yang terdekat atau ada orang yang dipercaya yang bisa masuk ke suaminya kalau istri nggak bisa masuk gitu. Ada nggak sih langkah seperti itu dan terus berderet sampai ke atas? Ada Mas, Mas. Bisa jadi kedua belah pihaknya dari orang tuanya gitu ya, atau kakaknya gitu ya. Tapi sama orang yang benar-benar dipercaya ya Mas, gitu ya. Terus temen juga pilih-pilih ya, gitu ya. Temen ya kalau temennya yang ya kita nggak tahu Mas, temen ini sebenarnya pro ke kita atau enggak. Kadang malah toksik. Nah itu dia, jadi sebaiknya coba diskusikan dengan keluarga kedua orang tuanya nih atau keluarga intinya, misalnya kakaknya, adiknya, tapi dilihat lagi sejauh mana hubungannya, harmonisannya itu sejauh mana gitu, atau cari konsultan atau yang ahli gitu, cari konsultan perkawinan kah, konsultan seks kah, tapi konsultan seksnya yang lebih legal ya, mungkin dokter gitu. Jangan kayak seksolog lah gitu. Jangan kayak yang terselubung. Terselubung ada plus gitu kan. Nah itu, jadi perlu memang Mas untuk komunikasi. Ya karena khawatirnya banyak orang yang larinya malah dia ke medsos. Ini Mas Andri kok kayaknya jadi ini ya Mas Luki, kok seperti kayak curhat ya Mas Andri. Bukan, ini karena saya pemerhati global. Kritis sih Pak Andri soal ini ya. Kritis, Penasaran. Kayaknya saya butuh sesi khusus nih sama Pak Andri. Jangan-jangan masalah personal beliau nih. Enggak tahu sih, tapi mungkin karena udah saking banyak dapat informasi global. Jadi saya punya teman. Dia sebenarnya dia orang daerah, tapi pada saat dia ke Jakarta, mungkin faktor lingkungan atau faktor apa gitu, dia berubah gitu. Ya, kita teman-teman mau mengembalikan dia ke settingan pabrik juga, ya kita nggak terlalu dekat sama dia gitu loh. Warganya dia juga jauh gitu ya. Nah akhirnya ya kita sih kalau secara norma agama sih kasihan gitu ngelihatnya gitu ya. Ya tapi saya kadang berpikir, karena dia terlalu banyak bergaul dengan lingkungan C, mungkin dia berubah jadi begitu gitu loh. Nah, akhirnya terpengaruh gitu loh. Padahal sih yang lain normal, keluarganya yang lain. Jadi saya kadang berpikir gimana ya cara merubah seseorang apabila udah seperti ini dengan kondisi lingkungan family-nya yang jauh, yang udah nggak deket, kita juga temen nggak terlalu deket kan, terlalu deket banget. Jadi takut sendiri gitu kan gitu. Jadi itulah yang saya pikir step-stepnya harus bagaimana gitu loh. Karena pada akhirnya ternyata dia nggak bisa berubah gitu sampai sekarang gitu loh. Nah, karena saya pikir tadi saya tanyakan harusnya seperti apa sih stepnya, langkahnya kalau memang orang terdekat nggak bisa, atau bahkan apakah memang sulit
merubah dari yang menyukai sesama dengan yang lawan gitu loh. Karena sampai sekarang ya beberapa dari teman itu nggak berubah begitu. Itulah kasihannya gitu loh. Seperti itu. Ya itu sih kalau kita sih paling enggak namanya orang lain tuh mengingatkan ya Mas. Paling misalnya Mas Arya menyimpang atau Mas Arya berselingkuh dari pasangannya, kita sebagai teman harusnya sih ngingetin. Kadang-kadang tuh suka sekarang ini berkedoknya gini, itu mah bukan urusan gue, gitu kan ya, itu mah bukan urusan gue, itu mah pilihannya Arya, misalnya kayak gitu. Tapi kan sebagai manusia kan enggak ya, gitu ya. Paling enggak kita ngingetin Mas Arya, sorry ya jadi contoh nih, misalnya itu kan, kalau Mas Arya mah anak soleh, misalnya sekarang dan seterusnya. Seterusnya dong. Amin. Nah misalnya ketika Mas Arya punya istri, dia berselingkuh, kita tahu, kita harus ingetin, gitu kan ya. Tapi ingetin jangan nusuk juga. Artinya kita di belakang ngomongin dia, nggak gitu juga sih namanya pertemanan ya. Atau Mas Arya terjadi penyimpangan secara seksual, kita ingetin juga. Setidaknya kita lingkungan terdekatnya sebagai teman kita ngingetin. Makanya jangan bro sama ayam tadi. Terpanggil dong. Nggak bercanda. Ya itu sih lebih mengingatkan gitu ya. Tapi kan kembali lagi nih, Mas Arya kan yang menjalaninya. Harusnya Mas Arya nih, ini contoh ya, maaf ya Mas sekali lagi. Harusnya si pelakunya ini yang menyadari, oh sadar nih kayaknya gue nggak bener nih, gitu ya. Kayaknya gue salah nih, gue berselingkuh gue salah nih, gue menyimpang gue salah nih, gue harus kemana ya? Gitu kan ya, itu yang bicara ideal. Atau misalnya pasangannya si pelaku gitu ya, misalnya si pelakunya nggak sadar, tapi pasangannya yang sadar. Seenggaknya pasangannya tuh mengajak komunikasi yang baik tadi. Jangan emosi duluan ya, karena kalau udah emosi nggak nyampe, kita mau ngomong apa malah jadi nggak nyampe. Ya wajar kalau kitanya jadi shock ya, misalnya saya jadi pasangannya gitu terus jadi shock, saya murka, wajar. Tapi apakah, coba dipikirin lagi deh, apakah dengan murka itu jadi solusi? Kayaknya malah enggak deh, malah jadi berantakan gitu ya. Kalau misalnya diajak ngomong pasangannya kembali lagi enak gitu kan ya, menyadari. Kalau enggak malah jadi lepas gimana? Itu sih yang benar paling sih. penting. Nah, terus ini mungkin pertanyaan yang akan paling banyak orang tanya nih, yang orang-orang lagi curhat. Kayak kalau waktu kita bahas tentang KDRT KDP itu kan kita bisa ngenalin ciri-ciri orang ini berpotensi nih buat ngelakuin kekerasan gitu. Nah, tapi kalau selingkuh, meskipun ya selingkuh tuh ada juga yang katanya orang tuh bisa banget main cantik sampai benar-benar gak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya bisa kelihatan nggak sih, atau kita tuh bisa mendeteksi gitu? Bahkan mungkin yang terkenal bisa bermain cantik itu tuh sebenarnya mungkin ada satu hal kecil yang kita tuh bisa mendeteksi. Ini sebenarnya orang nih, pasangan kita ada kecenderungan gitu. Apakah dari mungkin ya perangainya, gesturnya, komunikasinya, moodnya atau apa? Mungkin kira-kira ada nggak sih seperti itu? Ada. Oh, ada Banget. Wah, apa nih? Gitu kan ya. Yang pertama kadang terlalu dekat sama temen ya. Misalnya saya perempuan nih, terlalu dekat sama temen cowok, itu juga bisa. Atau atau yang laki-laki gitu kan ya, terlalu dekat sama teman perempuan. Kadang-kadang akhirnya jadi kedok nih, enggak cuma teman. Tapi kalau terlalu dekat dengan lawan jenis, ya itu kadang-kadang bisa jadi pintu perselingkuhan. Nah, gitu kan ya, itu perlu diwaspadai. Yang kedua adalah ketika lagi pacaran aja dia udah coba flirting gitu ya, mungkin chat gitu ya, mungkin lagi jalan berdua ngeliatin lawan jenis yang nggak kedip, atau ngeliatin sejenisnya kok nggak kedip. Nah itu kan udah jadi catatan juga. Ngelihatnya tuh kayaknya gitu. Terpukau gitu. Iya gitu kan ya. Sekarang coba dipahamin ya, pasangan kita tuh cuci matanya sama sejenis atau lawan jenis. Nah kan gitu kan ya. Nah dia terpukau banget gitu kan. Nah terus yang ketiga memang udah nyata-nyata. Ketika lagi pacaran aja dia nyata-nyata berselingkuh, gitu kan ya. Nah rata-rata kan manusia pengen jadi malaikat ya. Siapa tahu nanti ketika dia menikah jadi setia misalnya kayak gitu. Tapi kan dari pacaran aja udah ketahuan selingkuh kan itu bisa jadi habit gitu. Iya.
Itu sih Mas ciri-cirinya yang paling mudah dikenali ketika mengawali suatu hubungan. Betul. Nah, ini mau nanya nih, katanya kan salah satu faktor selingkuh itu ketidakpuasan seks atau seks lah ya, gitu kita Dan bisa kenyamanan bilang. ya. Dan kenyamanan ya. Nah, ini bisa dikategorikan selingkuh nggak ya ketika kita sudah rumah tangga, kita nggak puas nih sama pasangan gitu ya. Itu urusannya mungkin ya teman-teman juga banyak tahu onani atau nyabun lah gitu ya. Nyabun gitu. 501. Itu 501. nah, itu dia kan Anak nyaman kecil lah jangan gitu ya. boleh nonton ini ya. Itu nyaman kan dia. Jangan Dia nonton lebih ini sama nyaman, anak lebih kecil. puas, fantasinya lebih terpuaskan bahkan ya. Dia bisa bergaya gini segala macam. Itu termasuk selingkuh juga nggak sih? Ya kalau itu sih lebih ke fantasi seksnya ya Mas Fantasi. ya, gitu ya. Misalnya dia harus masturbasi nih, si suami masturbasi atau si istrinya masturbasi. Itu kan kenapa dia harus masturbasi? Apakah nggak dapat dari pasangannya? Apakah nggak puas dari pasangannya? Gitu. Jadi kalau bicara itu selingkuh atau enggak, dia sama siapa dulu nih imajinasinya? Gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ditanya ini selingkuh nggak sih? Ya enggak sih Mas. Itu kan bicara fantasi. Misalnya mau sama artis, misalnya gitu kan ya, atau misalnya sama teman, kadang-kadang kan suka begitu ya. Sama teman. Nah, itu tuh jadi Teman catatan. tapi demen. Nah, itu kan. Nah, atau teman tapi masukin. Nah, malah ada yang obsesi ke saudara sendiri itu juga Nah, ada. itu mah emang udah bagian dari suatu kelainan ya Mas. Tapi ini kembali lagi nih ke pertanyaannya Mas Arya. Masturbasi dengan orang yang sudah punya pasangan itu gitu ya, terjadi pada orang yang punya pasangan itu termasuk selingkuh nggak? Kalau menurut saya sih masih belum selingkuh Mas. Belum ya, Itu oke. masih fantasinya aja gitu. Tapi kalau misalnya ke Mas Luki nih lebih luas lagi, fantasi sama saudaranya sendiri, fantasi dengan lawan jenisnya, ya itu udah terjadi penyimpangan namanya. Jadi kalau fantasinya di luar gitu ya. Objek fantasi. Iya. Fantasinya nggak normal. Iya. Orang lain gitu, itu berarti udah kategori selingkuh lah ya. Ya orang lain yang gimana dulu Mas? Kalau misalnya yang nggak kenal, Oke. Kalau teman sendiri gitu. Kalau teman sendiri sebelumnya udah ada kejadian apa belum? Oke. Atau cuman ya hayalan-hayalan aja Mas Arya sama si B gitu kan ya misalnya. Atau VCS gitu dia dulu sebelumnya. Cek video call cek. Nah itu VCS juga kalau memang dilakukan pada saat dia sudah menikah gitu, itu termasuk selingkuh ya? Ya kalau VCS-nya video call seksnya itu sama orang yang lawan jenisnya gitu ya, bukan nama pasangannya, otomatis dong. Oke. Gitu. Atau sama yang berbayar tetap aja dong gitu kan ya, dengan aplikasi berbayar di video call seks gitu ya. Terus ya otomatis dong itu namanya perselingkuhan, kan bukan dengan pasangannya. Betul. Itu yang susah dicek sih itu. Benar. Nah, Iya. jadi ya. Nah, sorry Mas, ditanya lagi tuh kenapa dia sampai VCS? Kenapa dia sampai VCS? Kan gitu kan ya. Balik lagi kenapa? Gak dapat kepuasan dari pasangannya, atau ya sensasi gitu kan ya. Kayaknya seru nih kalau gue online misalnya gitu kan ya, gue seks online gitu kayaknya gue seru gitu. Itu kan sensasi-sensasi ya. Betul. Rasa penasaran, pengen tahu gitu Iya. ya. Itu namanya manusiawi itu sih Mas gitu. Cuma sejauh mana itu dilakukan? Iya sih. Oke. Nah, cuman ya itu balik tadi yang Mas Arya juga bilang mesti sering cek nih, makanya kan ya nggak jarang sih, terutama istri ke suami itu HP-nya tuh mesti sering dicek untuk mastiin ini laki gue jangan sampai nih teleponan atau WA-an sama cewek gitu. Nah cuman kan ini kadang serba salah gitu, karena banyak juga laki yang nggak suka digituin sampai segitunya privasinya. Cewek aja juga, pasti perempuan juga nggak suka kan. Nah, tapi kalau nggak digituin ya ada resiko juga sih. Nggak ada kontrolnya. Nah, cuman kalau dari kita tadi ngobrol ini, kalau ini kesimpulan dari saya, sebenarnya yang lain nanti boleh nambahin atau Mbak Doli juga boleh komen. Sebenarnya tetap balik lagi poinnya komunikasi sih. Kayak misalnya ada ngerasa tiba-tiba jenuh, ya mungkin tadi misalnya ya hubungan servis seksnya diomongin kali ya baiknya ya, kayak yang maaf akhir-akhir ini kamu kok loyo sih atau apa. Itu komunikasi penting banget sih. Oh ya aku soalnya
akhir-akhir ini capek kerja cari rupiah apa bos rese makanya nggak ada tenaga, sorry ya. Ya Sama mungkin kreatif kayak sih, gitu Mas. ya. Sama kreatif. Kreatif gimana? Kreatif dirancang ya. Oh, Gitu oke. ya. Ya kan, maksudnya gini, sorry ya, ini bukan bicara porno atau apa gitu ya. Tapi Ini kalau konteks yang pasangan sudah suami istri ya. iya betul. Nah, kreatif ya. Jadi sekarang kan misalnya dari baju-bajunya, misalnya kayak gitu kan ya, dari cara permainan, ketika yang penting ya ketika kita mendatangi pasangan kita melalui area-area yang wajar, itu sih sah-sah aja. Yang nggak boleh itu kan yang mendatangi area tidak wajarnya, seperti anal seks itu kan nggak boleh, gitu kan ya. Nah, tetapi selama mendatangi area-area wajarnya atau normalnya, itu kan bagian dari kreatif. Mau di ruang tamu kek, misalnya, atau mau di mana kek, tapi areanya yang tidak mengganggu privasi pasangan sendiri ataupun orang lain gitu. Kalau sampai dilewatin sama orang dia melakukan itu ya berarti ada kelainan juga nih orang. Iya. Gitu. Kebun sendiri juga boleh, Pak. Asal jangan kelihatan aja. Iya. Ya, termasuk juga komunikasi ya dalam hal problema lainnya kayak misalnya kalau yang tadi suami istri kan mungkin udah ranahnya ke hubungan seksualitas. Kalau yang masih pacaran kan paling banyak tuh masih sisi visual ya kayak tampilan fisik, ya harta gitu ya kali kayak open yang gitu. kondisi aku kayak gini, aku bukan orang kaya gitu, atau aku kelewat tajir nih, kamu nggak apa-apa ya, idealnya seperti itu kali misalnya ya. Tapi kayaknya nggak ada deh orang ngomong aku kaya banget deh. Kayaknya nggak ada deh. Itu kreatif doang sih. Tapi lebih banyak memang ya yang tadi jomplang, yang minder ya. Terutama laki itu biasanya. Kerjaan aku begini nih, gitu kan ya. Kayaknya aku belum dapat yang konsisten. Pernah juga saya punya klien juga. Gimana? Ini apa namanya? Kayaknya penis aku pendek nih. Gitu ya. Itu diomongin ke pacarnya. Jadi itu lebih baik diomongin. Lebih baik diomongin. Mau nerima nggak? Gitu, mau lanjut nggak? Enggak gitu. Jadi suatu hari nanti sampai terjadi perselingkuhan dari si pacarnya yang jadi istrinya itu kan udah diomongin dari awal. Berarti kita harus ngomong Pak nanti sama calon istri kita, sama Saya pacar. punya cabang 3. Ngomongin itu sih Mas. Itu komunikasi paling penting. Jadi kalau ketika sama pacaran gitu ya lebih terbuka aja sih. Betul. Gitu. Jadi misalnya keputusan-keputusan kalau punya anak banyak gimana, kalau punya anaknya sedikit gimana, atau nggak punya anak bagaimana, gitu kan ya. Nah, termasuk juga kalau yang hubungan LDR misalnya. LDR gitu kita kan. akan jarang ketemu loh. Rentan banget terjadinya perselingkuhan kan kalau LDR. Depan mata aja bisa Iya. selingkuh, apalagi yang LDR. Tinggal saat apa aja bisa selingkuh. Betul. Gitu sih. Gitu. Soalnya butuh cuma 5 menit Pak. Soalnya butuhnya cuma 5 menit kan. Tapi efek 24 jam. Cuma 5 menit. iya. Tapi efeknya bertahun-tahun kemudian. Nyeselnya. Wah. Gawat nih. Oke. Mas Luki nggak nyamuk ke situ. Enggak, kita terlalu luas nih. Sebenarnya masih banyak sih yang pengen dibahas ya soal ya hal-hal hubungan, perselingkuhan dan faktor-faktornya. Dan kita tadi ngobrol seru banget. Mungkin kalau mau dibahas lebih dalam tuh, wah mungkin bisa seharian lebih kali nanti. Kayaknya setahun deh Mas. Setahun, maupun setahun juga belum. Yang pasti nggak 5 menit. Ya. Nah, anyway, cuman kita mungkin sampai di sini cukup dulu ya karena ini kalau keterusan nanti Pak Arya berfantasinya, malah menimpang juga lagi. Tapi nanti mungkin di next kesempatan kita explore lebih banyak lagi ya soal ini. Jadi sekali lagi nih terima kasih banyak loh Mbak Doli sudah bersedia lagi buat sharing ke kita teman-teman Natural Talks. Dan ya semoga topik dan obrolan kita di episode kali ini nih membantu ya buat kita semua. Dan ya kita berharapnya jangan ada lagi lah beneran perselingkuhan karena ya atau penyimpangan karena ya dampaknya itu rugi tidak hanya ke kita sendiri tapi juga ke banyak orang, ke keluarga sendiri, ke teman-teman dan orang sekitar gitu. Thank you juga nih Mas Bro Arya
Thank you. Nasi normal kan nanti lihat Ini ayam. juga disalamin. Oh, maaf. Iya. Thank you Pak Bro. Jadi kalau ada salah-salah kata atau ada topik-topik atau gestur yang mungkin sekiranya kurang berkenan, ya kita mohon maaf. Dan kita juga sekali lagi ingin bilang kalau mungkin teman-teman nanti nextnya ada yang ingin collabs atau kerja sama kita, mungkin jadi narasumber atau bahas topik tertentu, partnership lah intinya. Nanti kontak kita aja langsung, oke? Baik, terima kasih dan sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. See ya.